Oke, shalom adik-adik. Udah hari Minggu aja nih. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, siapkan apapun Alkitab, siapkan mungkin catatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya adik-adik nih di rumah? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, harus semangat dong kalau mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Lipat tangan tutup mata ya. Ayo, itu masih ada yang belum lipat tangan tutup mata. Ayo, lipat tangan tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa terhubung ya Bapak melalui YouTube ini ya Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya apapun yang Kau firmankan ya Bapak kepada kami ya Bapak, itu bisa kami laksanakan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Let's go. Nah, sekarang kakak mau menceritakan tentang bait Allah yang kudus. Oh iya, tadi kakak belum perkenalin diri ya. Oke, kenalin, namaku Evan. Bisa panggil ke Evan, terserah kalian. Kalau menurut kalian yang terbayang di pikiran kalian itu apa sih bait Allah? Kalau di pikiran kakak sih ya gereja, rumah Tuhan yang biasanya kita ke gereja, tapi sekarang nggak bisa ya karena pandemi. Itu menurut kakak itu sih bait Allah. Berarti cuma bangunan gitu dong kak. Nah, yuk kita belajar mengenai itu. Yuk sebelumnya mari kita baca Alkitab terlebih dahulu. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ayo dibuka Alkitabnya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita lanjut. Nah, sebelumnya kakak mau kasih lihat ini sih tentang bangsa Israel. Jadi kalian tahu nggak sih bangsa Israel itu bangsa yang dibawa oleh Musa dari Mesir, penjajahan di Mesir, untuk pulang ke negaranya. Nah, kalau kalian baca-baca nih di Alkitab, bangsa Israel ini sangat keras kepala, orang-orangnya sangat kayak nggak mau diatur gitulah. Kalau misalnya dibilangin Musa, kamu harus gini, kamu harus gini, nggak mau. Nah kayak gitu, kayak bandel lah, kayak gitu. Nah salah satu yang dilakukan bangsa Israel itu juga, kan bangsa Israel udah ditolong nih keluar dari tanah Mesir ke Israel, terus dipelihara sama Tuhan hidupnya. Nah tapi masih menyembah berhala nih, kayak di sini menyembah patung lembu, patung sapi. Nah kan padahal udah dikasih perintah sama Tuhan gak boleh menyembah berhala. Berhala itu kayak ya menyembah patung kayak gitu-gitu, gak boleh, harus menyembah Tuhan doang. Nah tidak bersyukur, malah menyakiti hati Tuhan dengan cara yaitu menyembah berhala. Ini nganggapnya jadi kayak patung sapi ini Tuhannya gitu. Gak boleh, karena di perintahnya kayak 10 perintah Allah itu gak boleh gitu. Lalu kita lihat nih, setelah berjalannya waktu, terus ada seorang nabi namanya Yeremia loh, sama kayak nama kelas kita, kelas Yeremia. Nabi Yeremia nih diutus sama Tuhan buat ngasih tahu kalau bangsa Israel itu perbuatanmu itu loh menyakiti hati Tuhan, nggak boleh. Kayak ya sebagai perantara Tuhan ke bangsa Israel ya Yeremia yang diutus ini. Kalau kamu harus segera bertobat, kalian harus segera kembali kepada Tuhan, segera baliklah, nggak boleh nyembah berhala lagi, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh menyakiti hati Tuhan lagi. Nah habis itu ternyata setelah dikasih tahu sama Nabi Yeremia, orang Israel ini nggak taat, adik-adik.
Jadi Yeremia ngasih tahu kepada bangsa Israel kalau mau terjadi malapetaka kalau misalnya bangsa Israel itu nggak bertobat. Nah, nanti mungkin kalian baca ya di Alkitab, dibuang ke Babel. Jadi kayak kan rumahnya bangsa Israel ya di Israel kan, terus habis itu dibuang ke Babel, pindah ke Babel. Mungkin bisa aja kayak dijajah gitu sama orang-orang di sana. Nah, jadinya nggak menikmati dong kampung halamannya di Israel. Nah, tapi setelah walaupun sudah diomongin sama Nabi Yeremia, orang Israel ini nggak mau nurut, enggak, kayak gitu, nggak taat lah. Akhirnya orang Israel dibuang ke Babel. Nah, kalau kita lihat tadi bangsa Israel itu nggak taat kan sama perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka malah mau mereka malah nggak mau untuk bertobat. Mereka nggak mau hidup kudus lagi, padahal sudah dipelihara terus sama Tuhan, bahkan sudah dikasih makan, kasih tempat tinggal, dikasih Israel itu biar bisa pulang kampung itu. Nah, tetapi bangsa Israel nggak mau taat. Mereka dengerin aja tapi nggak mau taat. Nah, akhirnya ya jadinya nggak kudus kan hati si bangsa Israel ini. Nah, akhirnya bukan menjadi bait Allah lagi, bukan menjadi bukan menjadi orang kudus lagi, tapi jadi orang bebal. Bebal itu orang yang nggak bisa diomongin, udah tahu salah tapi masih dilakuin gitu. Nah, kita lihat Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita. Kan kita kan manusia yang berdosa, kita nggak suci, tapi disucikan sama darahnya Tuhan Yesus melalui disalibnya Tuhan Yesus. Ini gambarnya Tuhan Yesus disalib. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, nah kita menjadi suci lagi. Kita bisa untuk berkomunikasi sama Tuhan, dan bahkan tubuh kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Nah, bisa menjadi bait Allah yang kudus tubuh kita ini. Jadi karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan darahnya, yaitu tubuh kita juga bisa menjadi bait Allah yang kudus. Nanti Roh Kudus yang ada di dalam kita gitu. Lalu nah, kita kan sudah ditebus nih sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus mau untuk berkomunikasi, ngomong sama Tuhan melalui berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga dengar-dengaran. Apa sih maunya Tuhan dengan cara kita membaca Alkitab kita nih, Alkitab terus menerus. Kayak apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang nggak boleh sama Tuhan, apa yang boleh sama Tuhan, itu ada di Alkitab. Nah, dan juga kita harus dengar-dengaran pas misalnya kita ini sedang dengerin firman Tuhan di sekolah minggu, firman Tuhan di gereja. Kita harus dengerin baik-baik apa sih yang nggak boleh sama Tuhan, apa sih yang dibolehin sama Tuhan. Terus kita juga harus siap untuk melakukannya. Kita harus mau taat, kita harus bisa, walaupun itu susah ya menurut kita harus bisa. Nah, nanti itu Roh Kudus yang udah ada di dalam diri kita, nanti itulah yang memampukan kita. Kan kita tadi udah ditebus kan sama darah Tuhan Yesus di kayu salib, jadinya kita kudus, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita pastilah bisa dimampukan oleh Roh Kudus kalau memang Tuhan mau kita melakukan perintahnya. Nah, nanti kan kita udah baca firman Tuhan, kita udah dengar-dengaran, dan kita udah taat. Nah, itulah yang akan membangun bait Allah di dalam diri kita. Jadi Tuhan itu bisa seakan-akan kelihatan Tuhan itu kan baik, jadi kita harus menyebarkan kebaikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Seperti contohnya ini, mbak-mbak ini, ibu-ibu ini nolong si kakek ini untuk berjalan.
karena udah tua kan, nggak susah gitu jalannya. Nah tapi masih mau nolong gitu. Dan kalau misalnya adik-adik nolongnya dengan ikhlas, dengan nggak mau mencari kayak nanti dibaikin balik, ya Tuhan pasti mampukan gitu. Tuhan nanti kelihatan, nanti bait Allah kita, bait Allah yang kudus, bait Allah yang ada di dalam tubuh kita, nanti kelihatan Roh Kudus yang bekerja sehingga kita bisa menjadi bait Allah yang kudus. Nah gitu adik-adik. Jadi ayo kita bersama-sama kita baca firman Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa, dan kita mau dengerin apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita juga harus mau taat sehingga kita jadi bait Allah yang kudus kita selalu semakin dibangun, biar kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita, dan Roh Kudus bisa tinggal di dalam tubuh kita. Kan Roh Kudus kan pasti tempatnya kudus. Nah bait Allah kita kan bait Allah yang kudus, jadi kita juga tempat yang kudus. Jadi kita bisa selalu berkomunikasi sama Roh Kudus sama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah gimana? Udah siap kan kita mau jadi bait Allah yang kudus? Kita harus rajin baca Alkitab, berdoa. Terus kita harus tahu apa sih yang Tuhan mau maksudnya apa sih yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab. Kayak misalnya kasihilah sesamamu manusia. Ya berarti kalian harus mengasihi teman-teman kita, harus mengasihi orang tua kita. Terus kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kita harus beribadah kepada Tuhan di gereja dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main gitu. Nah dengan demikian kita bisa menjadi bait Tuhan yang kudus, sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita. Kayak gitu adik-adik. Nah gimana adik-adik? Yaudah yuk kita pemberitaan firman Tuhan sampai sini aja. Kita nanti di rumah kita harus rajin-rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan di Alkitab. Nah walaupun kelihatannya nggak gampang ya, kakak juga lihat kok nggak gampang, tapi yuk kita percaya, kita ada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tinggal kita gimana caranya berusaha untuk selalu hidup kudus, selalu menjaga kekudusan kita. Kan bait Allah kan kudus kan. Kalau misalnya dibuat kotor gitu, ya Roh Kudus gak mau di dalamnya gitu. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ya Bapak, Kau juga mampukan kami ya Bapak untuk selalu menjaga hidup kami ya Bapak, menjaga hubungan kami ya Bapak dengan Engkau ya Bapak, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan juga ya Bapak mampukan ya Bapak Roh Kudus untuk bisa menuntun kami ya Bapak, menuntun kami ya Bapak untuk bisa menjalani hidup yang kudus ya Bapak, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Sekarang ya Bapak, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati supaya apapun yang diperbuat oleh kami berhasil dan memuliakan Nama-Mu. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.